Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilik Meliana dengan NIM 2019 008181 dengan dosen pembimbing Pak Lalu Supardin SEMM. Nah, di sini saya ingin sedikit menjelaskan mengenai untung atau rugi penjualan jalan tol dan tanggapan yang mendukung ataupun menolak menurut saya sendiri. Yang pertama, saya memilih untuk berpendapat rugi mengenai penjualan jalan tol oleh pemerintah. Rugi sebesar 7,38 triliun. Bos Waskita blak-blakan ungkap penyebabnya di kompas.com tanggal 8 April 2021 pukul 21 WIB. Jakarta Kompas.com. Sepanjang tahun 2020, PT Waskita Karya atau Persero Tbk mencatatkan kinerja buruk yang ditandai dengan kerugian bersih sebesar Rp 7,8 triliun. Padahal pada tahun 2019, perseroan hanya menorehkan kerugian bersih sebesar Rp 872 miliar. Direktur Utama Waskita Karya Destiawan Suwarjono menjelaskan, kerugian itu disebabkan adanya penundaan proses divestasi 5 ruas jalan tol yang dimiliki perseroan. Proses divestasi gagal dilakukan karena terkendala pandemi COVID-19. Nah, akibat pandemi COVID-19 tersebut, tahun 2020 ini harusnya ada 5 ruas yang kami divestasi. Tapi kami gagal karena pada investor menunda. Terang Destiawan dalam webinar mengukur infrastruktur Waskita Kamis 8 April 2021. Selanjutnya, dalam catatan kompas.com, 9 ruas jalan tol tersebut terbagi dalam 5 wilayah, yakni 3 ruas tol berlokasi di Jabodetabek, kemudian 1 ruas di Provinsi Jawa Barat, 2 ruas di Pulau Sumatera, 2 ruas di jaringan tol Trans Jawa, serta 1 ruas di Jawa Timur dengan total sepanjang lebih dari 480 km. Kemudian untuk diketahui, perseroan memiliki beban utang sebesar Rp 90 triliun sekaligus bunga Rp 4,7 triliun. Sementara itu, Direktur Keuangan Waskita Karya Taufik Hendra Kusuma menambahkan, jika divestasi 9 ruas jalan tol berhasil dilakukan, maka utang Waskita Karya bisa terpangkas sebesar Rp 20 triliun. Dengan demikian, hal itu juga akan menurunkan beban bunga yang dimiliki perseroan. Untuk pendapat saya mengenai menolak atau mendukung rencana penjualan jalan tol ini, saya lebih memilih menolak. Karena apa? Karena beberapa alasan yang akan saya jelaskan. Apakah ada jaminan swasta bisa memberikan keuntungan dengan mengelola jalan tol, bandara, dan pelabuhan? Hati-hati dalam melakukan swistanisasi. Daripada menjual kepada swasta atau asing, sebaiknya aset tersebut dijual kepada perusahaan pelat merah lainnya. Jangan sampai kerjasama dengan swasta yang tidak jelas, dan alangkah baiknya diberikan dan dikelola BUMN. Untuk mengatasi tingginya gap pembiayaan, pemerintah memutar otak untuk mendapatkan pendanaan dengan beragam skema pembiayaan, misal melalui kerjasama pemerintah dan badan usaha, ekuitas, pemilik perbankan, penerbitan global bonds atau project bonds, hingga sekuritisasi. Dengan adanya KPBU, misalnya penghematan APBN dan dibawa ke daerah lain yang membutuhkan government direct investment, kemudian pemilikan aset jalan tol tetap menjadi milik pemerintah, jadi tidak mengalihkan aset. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.